Karena berkaitan dengan suara, profesi ini bisa digolongkan sebagai profesi seni. Dan untuk itu, bakat atau talenta menjadi hal yang utama. Mendengar suaranya saja, Anda pasti tahu iklan apa yang sedang diputar. Tapi apakah Anda tahu siapa orang di balik suara tadi? Pasti tadi Anda salah saat menebaknya. Sebagian besar iklan yang nongol di layar TV kita memang tidak menggunakan suara asli si bintang iklan. People will know about yesterday. People will understand. Ada orang-orang yang didaulat mengisi suara si bintang iklan agar lebih terasa gregetnya. Salah satu pengisi suara iklan yang terlama dan termahal di Indonesia adalah Dive Novio Israel. Dive sudah menekuni profesi sebagai pengisi suara iklan sejak tahun 1989 silam. Dan ribuan karakter suara iklan sudah pernah ia suarakan. Profesi Dive tergolong profesi langka. Dan untuk itu Dive tidak mau disamakan dengan dubber atau pengisi suara. Disinilah bedanya antara seorang pengisi suara iklan dan seorang dubber, di mana seorang dubber punya waktu yang panjang untuk memerankan tokoh yang dilakonkan. Namun kalau seorang CJ, dia punya waktu yang sangat singkat, bahkan detik hitungannya, untuk memerankan, sehingga dari peranannya itu, dari peranan suaranya, bisa muncul ke permukaan, theater of mind terbentuk di audiens, kemudian juga produk tersebut bisa keangkat, ya, dan suara tersebut menghasilkan sesuatu yang membuat orang yang mendengarkan menjadi tertarik. Masih aja ngarepin yang nggak pasti. Rezeki durian itu Benny Taplus, semua wilayah pasti kebagian. Nabung terus di Taplus. Komersial joki, begitu sebutannya. Modalnya adalah suara prima. Tapi jangan khawatir, warna suara apapun bisa menjadi bagus asalkan tidak cadel. Jika Anda tertarik untuk belajar, di sini tempatnya. ICJ alias Indonesian Commercial Jockey. Kursus ini telah ada sejak 2 tahun silam. Kurikulumnya terbilang komplit, mulai dari cara mengolah suara, teknik penulisan, dan ilmu dasar broadcasting. Dalam waktu kurang dari 2 bulan dijamin, peserta kursus ini sudah menguasai hal teknis dan non-teknis untuk menjadi seorang komersial joki, baik bagi iklan televisi maupun radio. Bang, Aye mau beli TV nih. TV apa ya bang yang bagus? Oh, mau yang berapa inci mbak? Yang berapa aja deh. Oh kalau gitu. Seperti Andy yang kini makin bulat tekadnya untuk menjadi komersial joki. Meski awalnya hanya coba-coba semata. Tahu mbak, soalnya kapan? Awalnya karena aku tuh orang yang pemerhati iklan sekali. Dan aku tuh penasaran gitu ya. Suara-suara siapa sih di belakang ini gitu. Sampai akhirnya aku baca koran dan aku datang ke sini. Oh, ternyata menarik sekali dan aku memutuskan untuk terjun di dunia ini. Jam kerjanya itu sebentar. Untuk eksekusinya aja sebenarnya hanya membutuhkan waktu 1 jam. Ya paling lama 3 jam ya. Dan menghasilkan uang yang banyak. Meski hanya suara saja, yang namanya grogi tetap saja muncul saat para komersial joki ini bekerja. Pada saat kita dieksekusi di studio orang lain ibaratnya ya, itu ada perasaan grogi yang bikin suara kita tuh jadi bergetar, jadi beda sama suara aslinya. Gitu. Ya sebenarnya mengatasi rasa takut itu tadi, mentalnya harus dipersiapkan banget.
Karena berkaitan dengan suara, profesi ini bisa digolongkan sebagai profesi seni. Dan untuk itu, bakat atau talenta menjadi hal yang utama. Seperti juga komersial joki yang dituntut punya kemampuan memainkan emosi pendengar. Kenapa pendengar bisa tertawa? Kenapa pendengar bisa benci? Kenapa pendengar bisa terenyuh atau hal-hal lainnya? Itu sebab dari si penyiar tersebut bisa menyampaikan atau menampilkan feel-nya sebagai seorang penyiar dan menyampaikan materinya sehingga audiens menangkapnya dengan apapun kehendak hatinya. Menarik bukan? Ternyata sukses tidaknya sebuah iklan juga ditentukan oleh andil komersial joki ini. Dan di zaman multimedia seperti sekarang, jelas profesi ini sangat menantang.